Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bismillah Hamasia, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyukhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan buat video yang saya kasih judul Hindarilah Injil palsu. Kita sering mendengar kata Injil palsu. Kita sering mendengar kata Injil palsu dalam diskusi antar umat beragama. Bila ada Injil palsu, berarti ada juga Injil yang asli. Kita harus tahu cara membedakan keduanya. Mana yang asli dan mana yang bukan asli. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu kita ketahui, hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut Injil. Orang yang percaya kepada Injil, orang yang beriman kepada Injil, orang yang bertakwa kepada Injil, harus memutuskan setiap perkara menurut apa kata Injil. Bukan menurut apa kata kitab yang lain, agama yang lain, dan pendapat orang lain. Tetapi apa kata Injil. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana orang beragama dapat menentukan Injil mana yang benar? Bagaimana orang-orang bisa menentukan ajaran yang palsu dan ajaran yang asli? Pada tahun 1889 Bapak Ibu, Mirza Ghulam Ahmad mendirikan gerakan Islam Ahmadiyah di Pakistan tahun 1889. Dia mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi. Salah satu alasan mengapa agama Islam menentang perkembangan Ahmadiyah karena lahir tahun 1889 Masehi, 1279 tahun sesudah lahirnya agama Islam. Dulu Bapak Ibu, banyak pakar Islam mengaku Injil Barnabas itu sebagai Injil yang benar. Sekarang mereka menolak dengan mengatakan bahwa itu Injil palsu. Alasan utamanya karena terbukti Injil Barnabas dikarang sekitar tahun 1300 Masehi atau 1270 tahun sesudah kenaikan Yesus Kristus. Nah, Injil-Injil palsu dalam dunia kuno. Perhatikan. Pada zaman kuno, bidat Kristen mengarang bermacam-macam Injil palsu. Ada Injil Thomas, ada Injil Marcion, ada Injil Siti Maryam, ada Injil Yehuda, ada Injil Filipus, ada Injil masa kini, ada Injil masa kecil, ada Injil Nikodemus, dan lain-lain. Nah, masa aliran ini disebut aliran Kristen liberal atau palsu. Orang New Age dan lain-lain senang pada hal ini. Kristen palsu kadang-kadang dengan gelar S2, S3 mengarang buku tentang Yesus Kristus berdasarkan Injil-Injil palsu tersebut. Sayangnya banyak orang yang kurang menguasai sejarah purbakala, membaca riset mereka. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka juga mulai menerima Injil ini sebagai Injil yang benar. Nah, bagaimana membedakan antara Injil asli dengan Injil yang tidak asli, dengan Injil palsu? Cara yang paling mudah ialah menemukan kapan kira-kira Injil itu dikarang. Kapan kira-kira Injil itu dikarang? Kenaikan Yesus Kristus terjadi sekitar tahun 33 Masehi. Para rasul menulis isi Injil Perjanjian Baru dengan pimpinan Ruh Kudus. Karena
Nubuat tidak pernah dihasilkan oleh keinginan manusia. Nubuatan tidak pernah dihasilkan oleh pikiran manusia, oleh keinginan manusia, dan oleh nafsu manusia. Sebaliknya, orang-orang kudus Tuhan telah mengucapkan yang dihasilkan oleh karya Ruach HaKodes, oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa melihat dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Demikian Tuhan mewahyukan Injil dan seluruh tulisan dalam Perjanjian Baru, kitab Tuhan, kepada para rasulnya sebelum mereka meninggal dunia, yaitu sebelum tahun 100 Masehi. Jadi Injil yang ditulis sesudah tahun 100 Masehi jelas itu adalah Injil palsu. Injil yang tidak ada sumber kebenarannya. Injil menurut pemikirannya. Injil menurut hawa nafsunya. Injil menurut keinginannya. Injil menurut kedagingannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kitab Injil yang kita pegang ini, ya, kitab Injil yang kita pegang ini adalah benar karena ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Selain daripada itu merupakan Injil yang tidak benar, yaitu Injil palsu. Pertanyaannya, kenapa umat Kristen tidak pernah membasmi atau membakar Injil-Injil yang seperti itu? Nah, inilah iman kekristenan. Dibiarkan. Kita hanya minta tuntunan Tuhan untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Dan kita, iman kita kepada Kristus, umat Kristen, tidak pernah bunuh-membunuh antara yang asli dengan yang bukan. Antara yang asli dan yang tidak asli, yang palsu. Makanya iman kekristenan sangat melarang untuk membela kitab suci. Tidak perlu orang Kristen itu rela mati demi kitab suci, membela kitab suci. Itu tidak perlu dan tidak pernah dianjurkan dan tidak pernah disuruh. Apalagi membela agama Kristen, membela agama Nasrani. Itu juga tidak pernah disuruh. Apalagi membela Tuhan. Makanya jarang sekali kita melihat di berita, bahkan hampir tidak ada orang membunuh di dalam nama Yesus. Ketika dia membunuh, dia sebut nama Yesus. Itu tidak pernah terjadi. Contoh cerita palsu dari Injil palsu, Bapak Ibu. Tentang menceritakan, ada sebuah kisah tentang menceritakan Yesus Kristus waktu kecil. Bicara dari buayan. Ini Injil palsu. Injil palsu di situ tertulis, Bapak Ibu, di mana Yesus Kristus waktu masih bayi bicara dari buayan. Berarti dia berbicara. Masih bayi dia berbicara. Ia juga membentuk dari tanah berupa burung, meniupnya dan burung tersebut terbang. Nah, ini cerita atau karangan atau tulisan Injil palsu. Sedangkan di dalam Injil yang saya pegang ini, tidak pernah saudara dapatkan Yesus Kristus berbicara dari buayan. Dan tidak pernah kita dapatkan satu ayat pun di mana Yesus Kristus mengambil tanah liat, lalu dibentuk burung, ditiupkan roh dalam tanah yang sudah dibentuk menjadi burung itu, lalu burung itu bisa terbang. Nah, ini tidak tertulis di dalam Injil asli. Maka itu didapatkan dari Injil palsu. Di Injil palsu itu tertulis. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya datang dari Injil berjudul Injil masa kecil. Ahli-ahli dokumen purbakala menetapkan Injil ini dikarang sekitar 140 sampai 180 Masehi. Jadi Injil masa kecil merupakan Injil palsu. Mengapa? Karena tidak ditulis oleh rasul-rasul Yesus Kristus, yaitu sebelum tahun 100 Masehi.
Seharusnya kita menolak cerita dalam hal-hal ini Bapak Ibu tentang Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu berasal dari Injil palsu dan tidak pernah tertulis di dalam Injil ini. Tetapi bila ada orang yang mengangkat bahwa ini adalah Injil palsu, itu terserah mereka. Yang jelas apa yang sudah saya sampaikan ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik, simak baik-baik, lalu renungkan. Bila perlu saudara boleh mendownload, lalu saudara tampilkan di channel saudara. Saya izinkan, tidak akan kena copyright. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Injil asli paling jelas mengenai berita paling penting. Sangat jelas mengenai berita paling penting. Kata Injil berarti kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar sukacita. Kabar sukacita tentang apa? Kabar baik tentang apa? Setiap manusia, setiap manusia Bapak Ibu, atau setiap insan ingin masuk surga. Sayangnya, kebanyakan di antara manusia ragu-ragu mengenai jalan ke surga. Kenapa ragu-ragu? Karena tidak ada kepastian untuk menuju ke surga itu. Apapun itu, sehebat apapun amal kebaikan, bila tidak menemukan jalan menuju ke surga, maka selama itulah saudara meragukan untuk masuk surga. Selama itulah saudara meragukan untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan yang saya kasihi, kiranya penjelasan singkat ini tertanam di hati dan pikiran saudara. Ambil apa yang bisa saudara ambil. Dan bila ada yang kurang dalam penyampaian saya, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Ingat, tulislah dengan sopan santun. Jangan mencaci maki, jangan menghina, dan jangan sumpah serapah. Karena hinaan dan cacian itu dapat membuat saudara berdosa. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak saudara inginkan. Nantinya hal-hal itu akan membuat saudara berdosa. Lalu saudara tidak akan bisa masuk surga karena berdosa. Disebabkan setiap orang berdosa pasti masuk neraka. Dan neraka itu tempat yang kekal bagi setiap orang yang berdosa. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Doa saya kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat, diberkati, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, maupun dari virus-virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita, bahkan lagi melanda dunia, yaitu virus corona. Dan Bapak Ibu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin jauh dengan dosa, dan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.